Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman tematik kelas 6, yaitu pada tema 2, subtema 1. Adapun yang akan kita pelajari adalah yang pertama ada PPKN tentang persatuan dan kesatuan. Kemudian bahasa Indonesia mengenai 5W dan 1H. Berikutnya IPA mengenai penyesuaian makhluk hidup, kemudian IPS tentang proklamasi kemerdekaan, dan yang terakhir adalah materi SBDP tentang tari kreasi. Sebelum lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, materi yang pertama adalah PPKN, yaitu persatuan dan kesatuan. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia ini yang bebas dari negara penjajah. Nah, sekarang, dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi apabila saat ini mereka tidak bersatu? Oke, manfaat persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah akan mempererat tali persaudaraan. Kemudian, meningkatkan rasa nasionalisme antar masyarakat, terhindar dari permusuhan, kehidupan menjadi aman, damai, dan tentram. Selanjutnya adalah memperkuat jati diri NKRI. Oke, kita masuk pada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menggali informasi penting. Nah, menggali informasi penting dari sebuah bacaan sejarah dengan 5W1H. Apa sih 5W1H itu? Nah, kemudian berikut ini akan Pak Mono sampaikan cara menyimpulkan sebuah berita dengan 5W1H. Yang pertama adalah kalian harus menyimak berita dengan sungguh-sungguh ya, dengan membacanya secara teliti. Kemudian catatlah gagasan pokok dari berita, jadi mencatatnya setiap paragraf. Selanjutnya adalah simpulkan gagasan pokok tersebut. Oke, berikut adalah penjelasan masing-masing dari unsur 5W dan 1H itu. Nah, what ya, artinya apa? Yaitu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Yang kedua adalah where, yang artinya di mana, yaitu berkaitan dengan tempat di mana peristiwa terjadi. Yang ketiga adalah when atau kapan ya, yaitu berkaitan dengan waktu peristiwa terjadi. Yang keempat adalah who, yaitu siapa, yang berkaitan dengan pelaku peristiwa. Yang kelima adalah why, yaitu mengapa, itu berkaitan dengan latar belakang terjadinya peristiwa. Yang terakhir adalah how atau bagaimana, berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa. Nah, sekarang saya akan memberikan rumus ya untuk menghafalkan 5W1H itu. Nah, yaitu dengan kata adik simba ya. Ini pakai arti yang dari bahasa Indonesia. Apa adik simba itu? A, apa? D, di mana? K, kapan? Si, itu siapa? M, mengapa? Bagaimana? Ya, jadi gampang sekali ya, saya ulangi ya. Adik Simba yaitu A, apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? M, mengapa? Bagaimana? Oke, selanjutnya kita masuk pada pelajaran IPA tentang adaptasi tumbuhan. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Oke, kita masuk pada ciri khusus tumbuhan teratai. Teratai tumbuh di air. Agar dapat menyelesaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah pohon bambu ya. Ciri khusus pohon bambu adalah mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Nah, bulu yang tajam ini terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan kita gatal kalau mengenai kulit kita. Oke, selanjutnya berdasarkan habitatnya,
tumbuhan itu dibagi menjadi 3 jenis. Oke, yang pertama adalah tentang tumbuhan hidrofit. Nah, tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, kemudian memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Selanjutnya, contohnya adalah seperti tanaman kangkung, tanaman teratai, dan tanaman eceng gondok. Oke, kita masuk pada tanaman higrofit. Apa ya? Tanaman higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Kemudian daunnya yang muda itu umumnya melingkar atau melengkung. Nah, contoh tanamannya adalah tanaman pakis dan tanaman lumut. Berikutnya kita masuk pada tanaman xerophyt. Tanaman xerophyt adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering, ya. Tumbuhan ini memiliki daun yang tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri ya, sisik, dan bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Nah, akarnya panjang. Contoh dari tanaman xerophyt ini adalah kaktus, pohon kurma, lili gurun, dan lidah buaya. Oke, berikutnya kita masuk pada pelajaran IPS, yaitu tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945, yang menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Kemudian diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945, tepatnya di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Kemudian Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Nah, peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Kemudian untuk penyusunan teks proklamasi ini ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, para penyusun teks proklamasi ini adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ini ditulis oleh Insinyur Soekarno. Nah, Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi ini diketik oleh Sayuti Melik. Nah, proses pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi ini pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya di kediaman Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Acara ini dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung dengan pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih ini telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri dari Presiden Soekarno. Berikutnya adalah makna penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan ini merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Pengakuan ini ya atau pengakuan de facto ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan. Yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru, yaitu Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang kelima adalah sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Oke, selanjutnya kita akan mengenal tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, atau yang biasa dikenal dengan Bung Karno. Ini lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Nah,
Bung Karno ini menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Beliau juga menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau biasa dikenal dengan Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta pada 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Selanjutnya beliau juga menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Kemudian beliau juga menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Berikutnya adalah Mr. Ahmad Subarjo Jojo di Surjo. Lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978 pada usianya yaitu 82 tahun. Beliau ini menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Selanjutnya, beliau itu juga ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasimaeda. Berikutnya adalah Laksamana Tadasimaeda, yaitu seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau ini membantu dalam persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting itu. Selanjutnya adalah Soekarni. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Kemudian beliau wafat di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah Ibunda Fatmawati yang bernama asli adalah Ibu Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikutnya adalah Sayuti Milik. Beliau adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sayuti Milik ini mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Oke, berikutnya adalah 3 tokoh pengibar bendera yang pertama kali. Yang pertama adalah Latif Hendraningrat. Nama asli beliau adalah Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat, yaitu seorang prajurit pembela tanah air atau PETA yang lahir pada tanggal 15 Februari 1911. Yang kedua adalah Suhud Sastrokusumo. Suhud merupakan anggota barisan pelopor bentukan Jepang. Ia lahir pada tahun 1920. Suhud bertugas membentangkan bendera yang kemudian ditarik oleh Latif. Yang ketiga adalah S.K. Trimurti. Nama lengkapnya adalah Surastri Karma Trimurti. Adalah salah satu perempuan yang bertugas sebagai pengibar bendera saat proklamasi kemerdekaan. S.K. Trimurti adalah seorang wartawan dan guru yang lahir di Boyolali pada tanggal 11 Mei 1912. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran SPDB yaitu tari kreasi. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Oke, berikutnya adalah pola lantai. Yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Nah, tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal ini. Berikutnya adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Oke, berikutnya adalah pola lantai diagonal. Penari ini harus berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Bisa dilihat pada gambar ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung, yaitu penari membentuk garis lingkaran. Tarian rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberikan kesan lemah dan kesan lembut.
Oke, demikian video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung Pak Mono dengan subscribe, aktifkan tombol loncengnya untuk update video pembelajaran yang terbaru. Dan jangan lupa like video, share ke teman kalian, dan tinggalkan komen yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.